Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dalam keadaan sehat bukan? Alhamdulillah. Untuk memulai aktivitas kita membutuhkan energi. Jadi jangan lupa ya kalian untuk sarapan terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian perubahan energi pada benda-benda yang ada di lingkungan kalian? Salah satunya adalah jam. Ayo sahabat, perubahan energi apa yang terjadi pada jam? Betul sekali, perubahan terjadi pada energi kimia menjadi energi gerak. Waktu setiap hari terus berputar. Bahkan kita mengetahui kapan waktu mulai dan waktu selesai pada kegiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita hari ini akan belajar tentang satuan waktu, waktu mulai, dan waktu selesai suatu kegiatan berlangsung. Sahabat, masih ingatkah kalian tentang membaca jam? Coba sekarang perhatikan jam berikut. Masih ingat kan kalian bahwa satu hari itu adalah 24 jam? Di sini terdapat angka 12 yang kemudian akan berputar kembali menjadi 24 jam. Jarum yang pendek merupakan menunjukkan jam, sedangkan jarum yang panjang menunjukkan detik. Kita bisa lihat juga ya pada jam digital. Dilihat bahwa yang terus bergerak ini adalah detik. Dan yang merupakan di tengah adalah menit. Kemudian angka yang menunjukkan angka 10 merupakan jam. Oke sahabat cerdas, sebelumnya kita ketahui dulu yuk tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama adalah kita akan menentukan waktu mulai. Kemudian kita juga akan menentukan waktu selesai. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan soal terkait waktu mulai dan waktu selesai. Yuk sahabat, kita mulai pembelajaran hari ini sahabat. Baik sahabat cerdas, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini terdapat gambar jam yang menunjukkan waktu mulainya belum diketahui. Namun lama kegiatan dan waktu selesainya dapat diketahui. Nah, berarti di sini kita akan menghitung waktu mulai ya sahabat cerdas. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Untuk menghitung waktu mulai, kita bisa lakukan dengan operasi hitung pengurangan pada waktu selesai dengan lamanya waktu kegiatan. Atau kita bisa mengurangi waktu selesai dikurangi lama kegiatannya. Yuk sahabat, kita selesaikan yuk contoh berikut ini. Nah, pada waktu selesai menunjukkan pukul 15:30 menit atau pukul 3:30 menit. Kemudian kita akan kurangi dengan lama kegiatannya, yaitu pukul 1 jam lewat 10 menit. Kita kurangi sahabat cerdas. Nah, sahabat cerdas, jam dan menit ini dipisah dengan tanda titik. Jadi jangan lupa ya, tanda titiknya harus selalu digunakan. Yuk kita kurangi dulu menitnya terlebih dahulu. 30 menit dikurangi 10 menit, hasilnya adalah 20. Kemudian 15 dikurangi 1, hasilnya adalah 14. Nah, jadi waktu mulai pada contoh tersebut adalah pukul 14:20 menit. Mudah sahabat? Pastinya dong mudah. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, di contoh berikutnya pun kita akan mencari waktu mulainya nih sahabat. Nah, sudah diketahui ya lama kegiatan dan waktu selesainya dengan cara mengurangi waktu selesai dengan lama kegiatannya. Yuk kita selesaikan. Nah, yang pertama kita tuliskan waktu selesainya menunjukkan pukul 17:40 menit.
Kita kurangi dengan lama kegiatannya yaitu 1 jam lewat 30 menit. Kita kurangi yuk. Nah, kita kurangi menitnya terlebih dahulu ya. 40 menit dikurangi 30 menit, hasilnya adalah 10 menit. Dan 17 dikurangi 1 jam yaitu 16. Jadi, waktu mulai pada contoh tersebut adalah pukul 16 lewat 10 menit. Bagaimana nih sahabat cerdas? Untuk menghitung waktu mulai, kalian bisa kan? Sahabat cerdas, bagaimana dengan contoh soal yang ini? Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Coba kita lihat. Nah, sahabat cerdas, pada gambar ini waktu mulainya sudah diketahui. Lama kegiatannya pun sudah diketahui. Tapi waktu selesainya yang belum diketahui. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Untuk menghitung waktu selesai, kita bisa lakukan dengan operasi hitung penjumlahan pada waktu mulai dengan lamanya waktu kegiatan, yaitu waktu mulai ini kita jumlahkan dengan lama kegiatannya. Wah, mudah sekali ya sahabat cerdas. Yuk kita selesaikan soal berikut ini. Kita tuliskan waktunya. Waktunya menunjukkan pukul 6 lewat 50 menit. Kemudian lama kegiatannya adalah 2 jam 15 menit. Kemudian kita kurangi atau jumlahkan ya. Kita jumlahkan ya sahabat cerdas. Nah, kita jumlahkan menit dengan menit, jam dengan jam. Kita jumlahkan terlebih dahulu menitnya ya. 0 dikurangi 5. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Hasilnya adalah 65. Kemudian kita tambahkan 6 dan 2. Hasilnya adalah jam 8 lewat 65 menit. Sahabat, kalian masih ingat bukan? Kalian harus merubah menit 65 ini menjadi jam. Kenapa? Karena 1 jam itu 65 menit. Nah, setelah dirubah, kita mendapatkan pukul jam 9 lewat 5 menit. Jadi, waktu selesai pada contoh soal tersebut adalah pukul 9 lewat 5 menit. Kalian bisa menggambarkan jam tersebut ya. Jarum pendeknya ke angka 9, jarum panjangnya ke angka 1 karena lewat 5 menit. Yuk kita lihat contoh berikutnya. Nah, pada contoh berikutnya pun kita akan mencari waktu selesai ya, sahabat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya dengan menjumlahkan waktu mulai dengan lama kegiatan. Yuk kita mulai. Nah, waktu mulai menunjukkan pukul 13 lewat 35 menit atau pukul 1 lewat 35 menit. Kemudian lama kegiatannya adalah 2 jam 40 menit. Sekarang kita jumlahkan ya. Jumlahkan seperti contoh sebelumnya. Kita jumlahkan 35 ditambah 40 menit, hasilnya adalah 75 menit. Kemudian pukul 13 ditambah 2 hasilnya 15. Maka kita peroleh penjumlahannya adalah pukul 15 lewat 75 menit. Jangan lupa sahabat, 1 jam itu hanya 60 menit. Maka 75 menit ini kita harus rubah menjadi jam terlebih dahulu. Dengan cara 75 menit ini dikurangi 60 menit. Maka 60 menitnya kita rubah menjadi jam. Kita akan mendapatkan hasil pukul 16 lewat 15 menit. Ya. Nah, jadi waktu selesai pada contoh soal tersebut adalah pukul 16 lewat 15 menit. Jadi bukan pukul 15 lewat 75 menit ya. Oke sahabat cerdas, di sini sudah paham kan kalian? Sekarang kita mulai pada soal cerita berikut. Dayu dan Fitri membuat kincir angin bersama. Mereka membuat dengan bahan bambu dan karton.
Saat ini pukul 16:15 dan mereka sudah mulai membuatnya sejak 2 jam 25 menit yang lalu. Pukul berapakah Dayu dan Fitri mulai membuat kincir angin? Wah, sepertinya kita akan mencari waktu mulai ya sahabat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah dengan mengurangi waktu selesai dengan lama kegiatannya. Yuk kita selesaikan soal cerita berikut. Nah, kita bisa tuliskan waktu selesainya pukul 16:15. Kemudian kita tuliskan 2 jam 25 menit. Kemudian kita kurangi ya sahabat. Nah, sahabat, harus kamu ingat ya bahwa jam dan menit ini terpisah. Nah, sekarang kita lihat, karena angka 15 menit ini dengan 25 menit ini lebih besar 25 menit, maka 15 menit ini harus meminjam 1 jam kepada temannya, yaitu kepada jam 16. Nah, 1 jam tersebut harus dirubah menjadi 60 menit. Nanti kita bisa jumlahkan 15 ditambah 60 menit. Hasilnya adalah 75 menit. Sekarang kita coret dulu ya angka 16/15 menitnya. Kita rubah. Hasilnya adalah pukul 15/75 menit. Nah, 75 menitnya sekarang sudah lebih besar ya sahabat dibandingkan dengan pengurangannya. Sekarang kita bisa kurangi. 75 dikurangi 25 adalah 50 menit. Dan pukul 15 dikurangi 2 hasilnya adalah pukul 13. Maka bisa kita tuliskan. Jadi, Dayu dan Fitri mulai mengerjakan kincir angin pada pukul 13.50 sahabat. Yuk kita lihat soal cerita berikutnya. Bus berbahan biogas tiba di terminal 1 jam 55 menit sebelum jadwal keberangkatan. Jika keberangkatan bus tersebut adalah pukul 7:25 menit, pukul berapa ya bus tersebut tiba di terminal? Sahabat tahu kan, berarti kita akan menyelesaikan waktu selesai. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara menjumlahkan waktu mulai dengan lama kegiatan. Wah, mudah sekali ya sahabat. Yuk kita selesaikan. Pukul 7:25 menit kita jumlahkan dengan 1 jam 55 menit. Kita jumlahkan terlebih dahulu ya sahabat. 25 menit ditambah 55 menit adalah 80 menit. Kemudian kita tambahkan pukul 7 ditambah 1. Hasilnya 8/80 menit. Wah sahabat, kan 1 jam 60 menit ya. Berarti 80 menit ini harus dirubah dulu ya menjadi jam dengan cara 80 menit dikurangi 60 menit. Nah, hasilnya adalah pukul 9:20 menit. Nah, yang 60 menitnya dirubah menjadi 1 jam ya sahabat. Maka pukul 8 ini dirubah menjadi pukul 9. Sisanya adalah 20 menit. Jadi, bus tiba di terminal pada pukul 9:20 menit. Oke deh, sahabat cerdas. Kesimpulannya adalah kalau misalnya kita mau menghitung waktu mulai, maka kita bisa selesaikan dengan cara pengurangan. Pengurangan waktu selesai dengan lama kegiatannya. Nah, jika kita akan menghitung waktu selesai, maka kita bisa menjumlahkan waktu mulai tersebut ditambah dengan lama kegiatannya. Dari sini sudah paham kan sahabat? Pasti kalian bisa deh mengerjakan LKPD-nya. Baik, sahabat cerdas, terima kasih ya sudah mengamati video pembelajaran dari Bu Tia. Bu Tia akhiri ya, semangat terus walau belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.